Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa di obrolan pas di sini hari ini, dan kita akan melanjutkan obrolan kita ya bersama dengan Wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Ada Fatma di sini yang juga merupakan perwakilan dari Kabupaten Lebong ya. Luar biasa sekali Fatma, perjalanan yang nggak diduga-duga, yang tanpa diprediksi ternyata bisa masuk menjadi juara di Wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Wah, keren-keren. Nah, kita berbicara untuk di sekolah nih, Fatma. Fatma kan sebagai seorang pelajar, kalau di sekolah aktif juga di ekstrakurikuler. Iya, jadi ekstrakurikuler Fatma itu ikut ekstrakurikuler dance. Oh, oke. Wah, ini kalau seandainya kita suruh dance nih, bisa nih ya? Bisa dong, iya. Berarti aktif di dance nih? Aktif, tapi karena udah kelas 3 jadi udah nggak latihan rutin. Oke, berarti mulai dari kelas 1 itu kalau untuk di dance sendiri tertariknya sudah dari kapan nih? Pas apa ya namanya MOS ya, baru masuk itu kan setiap eskul tuh kayak lakuin promo dan demo dan lihat-lihat kakak-kakak kelas Fatma yang ikut dance juga tuh jadi tertarik kayak oh keren ya ternyata ikut dance. Oke, jadi gabung ke dance itu. Berarti sering juga ikut lomba-lomba. Iya, jadi setiap kalau sekarang kan banyak kan lomba-lomba dance di Kota Bengkulu sendiri. Jadi setiap ada lomba itu selalu ikut untuk dance crew Fatma. Oke, keren ini. Berarti pernah juga nih ngejuarai ikut perlombaan terus juga menang gitu. Iya, alhamdulillah udah ya. Kemarin itu dapat harapan 2 di lomba dance. Wah, keren. Ternyata diam-diam ini jago ngedance ya. Iya dong. Oke, dan kalau untuk di ekstrakurikuler sendiri nih, ini kan berarti sekarang lagi non-aktif karena juga fokus sudah kelas 3 ya. Nah, untuk cara Fatma nih, mungkin juga sharing dengan teman-teman yang aktif juga di sekolahnya, ekstrakurikulernya untuk ngebagi waktunya. Kalau dari Fatma gimana Fatma yang Fatma lakuin? Pertama itu yang paling penting ya sekolahnya dulu ya. Harus tugas tuh harus on point, on top of everything. Jadi tugas-tugas itu harus selesai dulu baru bisa mecah fokus ke ekstrakurikuler yang lain. Oke, jadi tetap fokusnya ke poin-poin apa nih di sekolah, misalnya pelajaran tetap ke pelajaran dulu. Di sisi lain baru ekstrakurikuler gitu. Karena yang pertama itu kan sebagai siswi, jadi pertama itu selalu pendidikan dulu. Betul sekali. Nah, kalau di sekolah Fatma ini IPA atau IPS Fatma? Fatma IPA. Oh, IPA. Waduh, ini orang yang hobi ngulik-ngulik hitung-hitungan ya? Enggak sih sebenarnya. Loh, kenapa bisa terjun ke IPA nih? Karena didorong teman-teman jangan-jangan. Iya, nggak ngikut-ngikut juga sih. Tapi kalau IPS itu kan banyak ngafal ya. Oke, betul. Sedangkan Fatma nggak bisa ngafal. Jadi Fatma lebih milih ngitung-ngitung aja daripada ngafal. Karena males ngafal. Jadi milih ke IPA. Nah, kalau dari IPA kan ini ya kimia gitu ya. Terus fisika. Nah, kalau dari pelajaran yang menurut saya pribadi itu adalah hal yang rumit, yang Fatma paling suka nih, apa Fatma? Dari hitung-hitungan misalnya matematika, fisika, kimia. Matematika. Oh, matematika? Iya, karena mudah aja gitu. Lebih mudah matematika daripada kayak fisika, kimia, biologi. Oke, benar ya. Kalau fisika, kimia ada hafal-hafal juga rumus-rumus ya? Iya, rumus-rumusnya banyak. Biologi apalagi kan harus ngafal-ngafal banyak kayak bagian tubuh manusia dan hewan-hewan lain-lain gitu. Oke, menghindari hafalan di IPS justru ketemu juga hafalan di IPA. Ditambah dengan ngitung-ngitung. Ditambah dengan hitung-hitung, kompleks sudah. Nah, ini kan sudah kelas 3 nih, sebentar lagi akan ujian. Nah, setelah dari SMA, apa yang akan Fatma rencanakan? Mungkin akankah kuliah ke luar Kota Bengkulu? Rencananya Fatma keluar ya. Rencananya itu ngejar mimpi Fatma jadi fashion designer. Wah, fashion designer. Berarti akan terjun, berarti sekolahnya sekolah seputar fashion designer juga nih? Sekolah khusus fashion. Sudah kulik-kulik nih dari sekarang nih. Oh, ini kemana nih Udah. sekolahnya?
udah lihat-lihat sekolah-sekolah dan opsi-opsi yang Fatma suka gitu. Oke. Hal apa yang paling mendasari Fatma? Kan Fatma ini dari Bujang Gadis ini biasanya kan untuk ke sekolah modeling, sekolah acting misalnya atau sekolah kesenian, tapi Fatma milih fashion designer. Apa yang membuat Fatma tertarik di seputar dunia fashion? Karena dari kecil Fatma tuh udah suka lihat-lihat fashion dan runway model gitu. Jadi karena ketertarikan itu sendiri dan Fatma juga suka gambar-gambar, cocok-cocokin warna, baju. Jadi ingin mengejar mimpi itu aja gitu. Oke, dari kakak-kakak, Fatma sebelumnya berapa bersaudara Fatma? 4 bersaudara. Fatma nomor? Fatma anak bungsu. Oh, bungsu. Iya, yang keempat. Yang keempat. Nah, kakak-kakak Fatma ini ada juga nggak yang juga tertarik juga di fashion designer? Enggak, cuman Fatma sendiri. Fatma sendiri. Iya. Sudah ngobrol juga sharing mungkin sama saudara-saudaranya. Waduh, ini nanti adek panggilannya. Kalau bungsu Iya, ya. Nah, kalau adek tamat SMA pengen ke fashion designer, gimana nih kira-kira? Sebenarnya nggak usah diobrolin karena udah pada tahu. Emang Fatma dari dulu tuh emang mau jadi fashion designer. Oke, sang kakak sudah ngeliat nih, wah ini Iya, adik kita nih tertarik ini fashion designer nih. Orang tua pun juga udah setuju, udah ngedukung. Insya Allah bisa ya jadi fashion designer. Amin. Amin. Nah, kalau untuk fashian designer nih, kira-kira nih nanti akan masuk nih, kita doain Fatma lolos ya. Amin. Ke sekolah desainer impiannya. Nah, apa kira-kira yang akan Fatma lakukan terhadap fashion designer? Kita berbicara untuk Bengkulu terkenal dengan batik ya, batik besurenya nih. Nah, gimana menurut Fatma sebagai seorang calon fashion designer nih ngelihat batik besure kita yang ada di Bengkulu? Fatma sendiri suka banget dengan desain-desain batik besure, apalagi lihat-lihat kayak batik besure tuh selalu dipakein di daily life kita, seperti sekolah pun pakai batik besure, kerja pun juga. Dan Fatma yakin di keseharian kita pun bisa pakai batik besure dengan sedikit modifikasi, dengan fashion modifikasi gitu bisa kita pakai di keseharian. Oke, jadi bisa mau nyantai-nyantai nge-mall pun, hangout sama temen pun sebenarnya bisa ya Fatma ya? Bisa dong, why not? Karena kita tuh harus melestarikan budaya kita. Jadi kita tuh proud in batik. Wih, itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga setelah terwujud cita-citanya menjadi seorang fashion designer, terus juga membuat batik besure yang bisa dipakai kapanpun ya, hangout. Iya. Jadi begitu kita jalan-jalan nih ke Pantai Panjang ngeliat orang pakai t-shirt batik besure misalnya, waduh. Dan kenapa sih Fatma harus memilih fashion designer? Kenapa enggak mungkin juga dari sekolah atau jadi dari teman-teman ada yang ngajak, ayo, biasanya kan kalau IPA ini kedokteran ya, atau enggak ke MIPA gitu kuliahnya. Ada pilihan lain kah selain fashion designer? Enggak sih, karena emang dari dulu tuh hati tuh udah menetap Sudah ke fashion bulat. designer. Iya, dan Fatma juga nggak tertarik jadi dokter ataupun yang jurusan IPA yang lain. Oke, emang sudah memantapkan hati untuk menjadi seorang fashion designer. Wah, mudah-mudahan ya nanti ya pemirsa, kita doakan Fatma akan menjadi fashion designer muda andalan dari Bengkulu. Amin. Jadi nanti begitu sudah besar namanya, orang tahu dari mana nih, dari Bengkulu. Aduh, otomatis juga akan membuat bangga juga provinsi Bengkulu. Iya, amin. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk di kesibukannya nih Fatma, untuk antara sekolah terus juga prestasi di luar sekolah, kan otomatis anak sekolah ini biasanya punya kegiatan lain nih di luar sekolah. Nah, kalau Fatma untuk mengejar prestasi di luar sekolah, apa saja sih yang Fatma lakukan? Misalnya seperti ya tips dan triknya. Jadi tidak hanya monoton untuk di sekolah saja, tapi juga prestasi di luar sekolah juga ada. Untuk sekolah sendiri tuh nggak terlalu sibuk ya. Jadi pada saat kelas 1, kelas 2 itu Fatma tuh nggak terlalu aktif juga. Tapi kelas 3 ini entah kenapa Fatma tuh mau ikut gitu. Justru malah di kelas 3 yang sesaat lagi akan ujian akhir malah semakin tertarik gitu ya. Pada saat masuk Bujang Gadis pun kayak seru ya ikut ajang-ajang perlombaan gitu, dan Fatma jadi semangat. Jadi tiap hari karantina tuh selalu showing my best gitu. Oke. Nah, kalau di Bujang Gadis ini kan ada
program kerjanya Fatma ya? Iya. Begitu kalian sudah terpilih, sudah dinobatkan sebagai Bujang Gadis Bengkulu, otomatis ada program kerja. Iya, insya Allah nanti habis kami kumpul-kumpul, nanti akan ada event fantasi 3.0. Oh, oke. Nah, kalau untuk program kerjanya ini kan otomatis juga akan mengambil jadwal belajar ya di sekolah. Kan banyak ingadonga yang lain ya yang udah kuliah. Jadi Fatma mungkin bisa bantu-bantu dikit, tapi tentunya karena udah sibuk di sekolah dan nggak bisa izin-izin lagi, jadi Fatma fokus dulu sekolah. Oh, oke. Nah, ceritain dong Fatma, untuk di program kerja dari Bujang Gadis ini seperti apa Fatma? Begitu kalian sudah dinombatkan sebagai Bujang Gadis Bengkulu, kan otomatis ada beban nih yang harus kalian pikul, harus kalian kerjakan nih. Nah, kalau di Bujang Gadis seperti apa nih? Mulai dari program kerjanya, terus setelah kalian dinobatkan ini kalian menjadi sebagai apa? Terus juga kalian aktifnya ini arahnya kemana? Jadi Bujang Gadis Bengkulu itu sebagai duta wisata dan budaya dari Provinsi Bengkulu. Jadi ada beban sendiri di kami, yaitu untuk memajukan pariwisata dan selalu melestarikan budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan mungkin kalau program kerja begitu yang paling simpelnya itu contohnya selalu mempromosikan di sosial media. Jadi yang terpenting itu sosial media kami, Instagram @bujanggadisbengkulu itu selalu aktif. Oke, jadi setelah selesai pemilihan Bujang Gadis, di sosial media aktif nih, karena kalian menjadi termasuk juga duta wisata ya. Duta wisata, jalan-jalan kemana, berarti bisa juga membuat program kerja sendiri. Bisa. Di luar yang sudah ada dari Bujang Gadis Bengkulu. Harus ya, karena sebagai pemuda sendiri tuh harus selalu mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau misalnya kami lagi jalan-jalan nih, kayak ayo ajak ingadonga yang lain untuk berkunjung dan buat video pariwisata. Oke. Jadi tidak ibaratnya tidak ditutup untuk kalian berkreativitas gitu ya, untuk membuat program kerja gitu. Selagi positif dan bisa memajukan pariwisata dan budaya yang di Provinsi Bengkulu, why not? Kenapa diberi kebebasan tidak? gitu. Iya. Nah, ini kan sudah menjadi Bujang Gadis Bengkulu. Nah, ini kan juga ajang pijen pertama kali Fatma nih. Nah, kalau Fatma ingin mengikuti hal yang sama, misalnya ada pemilihan Putri Pariwisata misalnya, atau juga Putri Indonesia, berarti bisa mengikuti pijen yang lain di luar dari Bujang Gadis Bengkulu. Kalau tingkat provinsi itu belum bisa ya, karena setelah malam final sendiri kami itu udah tanda tangan kontrak untuk loyal dan setia di Bujang Gadis Bengkulu. Tapi Ikatan Bujang Gadis Bengkulu itu juga memegang beberapa lisensi untuk maju ke tingkat nasional. Oke deh, seperti itu. Dan tentunya untuk Anda pemirsa Opini harus juga loyal untuk menonton obrolan pas di sini ya. Jangan kemana-mana, makanya setelah iklan yang berikut ini tentunya kami berdua akan kembali lagi.